Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah fi sirri wa alaniyah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pujian kita. Bersyukur kepada Allah taala dengan sebaik-baik rasa syukur kita kepadanya. Tidak lupa selawat dan salam semoga tercurahkan, tersambungkan kepada Habibuna wa syafi'una wa qudwatuna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya kita akan mengkaji sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup manusia terbaik yang menjadi qudwah hasanah, suri teladan bagi umatnya. Dan semoga kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari serial kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sudah sampai ke dalam bab halaman 22, bab ta'assubu Quraisyin ala Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab marahnya orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabaddala hubbu Quraisyin li Nabiyyi bughdan. Kecintaan kepada Nabi, dulu Nabi itu adalah orang yang sangat dicintai di kalangan orang-orang Quraisy. Di tengah-tengah mereka beliau itu sangat dicintai, sehingga beliau mendapatkan predikat, mendapatkan derajat tertinggi di tengah masyarakat dengan gelar Al-Amin. Sampai orang-orang Quraisy mengatakan radina bil amin, saya ridho kepada dia, yaitu Muhammad, karena dia termasuk orang yang sangat dipercaya. Sampai-sampai orang-orang Quraisy itu menitipkan uang, menitipkan barang berharga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabaddala hubbu Quraisyin li nabiyyi bu'dan. Orang-orang Quraisy ini yang dulunya mencintai Nabi, kecintaan itu berganti dengan kebencian. Wa qurbuhum lahu bu'dan. Yang dulu mereka dekat dengan Nabi karena Nabi ini sudah mendakwahkan risalah Islam, kedekatan itu menjadi jauh. Wa sidquhu kadiban. Yang dulu mereka menyanjung Nabi dengan kebenaran, mensifati Nabi sebagai orang yang sidik, orang yang benar, akhirnya mereka mengatakan seorang pendusta. Wa amaluhu huzuan, dan semua amalan Nabi, perbuatan Nabi di hadapan oleh orang-orang Quraisy ini hanyalah hinaan dan penghinaan. Wadhalika mundu da'ahum ila ibadatillah. Perbuatan orang-orang Quraisy membenci Nabi, menjauhi Nabi, mendustakan Nabi ini dimulai dari tatkala Nabi mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Wa aba alihatahum wa nasaba kullaman abadaha ilad dolal. Dan di situ Nabi juga mencela, ya, sesembahan mereka, menghina
orang-orang yang menyembah selain Allah, karena menyembah kepada selain Allah ini perbuatan yang sesat. Walaqad saru ila ammihi wa talabu minhu an yamna ar-rasula an sabba alihatihim wa tatlihi abaihim. Ini permohonan, Pak ya. Ini permohonan pertama. Orang Quraisy mendatangi pamannya yaitu Abu Thalib, meminta kepada Abu Thalib itu supaya keponakannya yaitu Muhammad ini ya berhenti untuk mencela sesembahan kami, yaitu ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Wa tatlihim abaihim, dan mereka meminta kepada Abu Thalib supaya Nabi Muhammad ini berhenti menyesatkan leluhur mereka, nenek moyang mereka. Kemudian dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun." Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy kepada Abu Thalib dengan jawaban wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ternyata orang-orang kafir musyrik Quraisy mengatakan kami lebih mengikuti nenek-nenek moyang kami, leluhur kami. Awalau kana aba'uhum, padahal Allah mengatakan padahal nenek-nenek moyang mereka la yaqiluna syai'a, nenek moyang mereka tidak memiliki akal, wala yahtadun, dan tidak mendapatkan petunjuk. Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah tentang apa yang disampaikan Rasul kepada orang-orang musyrik Quraisy. Faraddahum raddan jamilan, dan Nabi menolak orang-orang musyrik Quraisy dengan tolakan yang sangat baik. War rasulu mustamirru fi nasriddin wa ila i'la'i kalimatil haq. Dan Rasul yaitu Nabi Muhammad, beliau melanjutkan untuk menyebarkan agama ini wa i'la'i kalimatillah, dan beliau melanjutkan menegakkan kalimat yang hak yaitu kalimat kebenaran yaitu dinul Islam. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, ini efek dari Nabi mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah, dan Nabi mencela sesembahan mereka yaitu berhala-berhala mereka, sehingga mereka membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maji'u Quraisyin li Abi Thalib mar'atan saniyah. Kemudian bab yang selanjutnya, orang Quraisy datang kepada Abi Thalib yang kedua. Tadi datang yang pertama, sekarang datang yang kedua. Lama ra'at Quraisyun istimaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nasri da'watihi wa difa'i ammihi anhu masyau ila ammihi marratan saniyah. Tatkala orang-orang Quraisy ini menyaksikan, melihat Nabi melanjutkan dakwahnya untuk menyebarkan agama ini, wa difa'i ammihi anhu, dan bagaimana perlindungan, pertolongan pamannya kepadanya, masau ila ammihi marratan saniyah. Maka orang Quraisy ya datang kepada Abu Thalib untuk yang kedua. Karena Abu Thalib itu termasuk tokoh mereka mendatangi Abu Thalib yang kedua.
Wa qalu lahu ila inna la nasbiru ala satmi abaina wa tasfihi ukulina. Maka utusannya orang-orang musyrik Quraisy mengatakan, ya Abu Thalib, inna la nasbiru ala satmi abaihim. Kami sudah tidak tahan. Kami sudah tidak sabar dengan apa yang diucapkan Muhammad mencela leluhur kami. Wa asfihi ukuliha wa taskihi ukuliha, dan dia membodoh-bodohkan akal-akal kami. Wa aiba alihatina, dan dia menyela, menghina sesembahan kami. Fa imma antamna'a ibni akhika wa imma anta'dana lana liman ihi. Saya minta kepada engkau Abu Thalib, engkau bisa menahan keponakanmu untuk tidak mencela kami. Atau kalau engkau tidak mau, izinkanlah kami sendiri yang menahan dirinya. Fada'ahu ammuhu wa talaba minhu ayyam tani'ah. Kemudian Abu Thalib ini memanggil Nabi dan meminta kepada Nabi Muhammad untuk berhenti mendakwakan ajaran ini. Khaufan alaihi min Quraisyin, karena khawatir nanti orang-orang Quraisy berbuat sesuatu yang sangat tidak enak, mengintimidasi Nabi. Fa'abbar Rasul, dan Rasul menolak apa yang disampaikan pamannya. Wa qala, dan Nabi berkata, wallahi la atruka hadzal amra hatta yudhirullah au ahlika dunah. Ini ucapan yang luar biasa, sampai-sampai Nabi mengatakan, tidak wahai pamanku, demi Allah, ya, saya tidak akan meninggalkan pekerjaan ini, tidak meninggalkan dakwah ini sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama ini atau saya yang binasa karenanya. Faqala lahu ammuhu, maka berkata pamannya Abu Thalib, idhab, pergilah, wa qul ma ahbabta, ya, ucapkanlah apa yang engkau senangi. Fa wallahi la uslimuka abadan. Pamannya yang musyrik itu mengatakan, ya Muhammad, saya tidak akan pernah menyerahkan engkau selamanya. Maka Abu Thalib ini walaupun meninggal dalam kondisi musyrik, tapi Abu Thalib ini mendapatkan syafaat Nabi. Syafaatnya apa? Dia masuk neraka yang paling ringan. Tatkala kakinya itu menginjak jamroh, bara api di neraka itu, yaghlu dimaghu, otaknya mendidih. Jadi neraka yang paling ringan itu apa? Menginjak bara, otaknya mendidih. Itu neraka yang paling ringan dan sudah tidak ada, Pak. Sudah dikapling Abu Thalib, ya. Ini neraka yang paling ringan karena bentuk perlindungan pamannya kepada keponakannya. Ini tawaran Quraisy yang kedua kepada Abu Thalib. Yang selanjutnya, maji'u Quraisyin li Abi Thalib marratan salisah. Orang Quraisy mendatangi Abi Thalib yang ketiga. Ini yang ketiga, Pak. Lama ra'at Quraisyun an Abi Thalib la yuridu an yamna'a ibna akhihi. Tatkala orang-orang Quraisy ini melihat Abu Thalib ini tidak menahan, tidak menyerahkan keponakannya, masau ilaihi bi Umarata ibnu Walid. Maka Quraisy mendatangi Nabi dengan membawa Umarah ibnu Walid. Wa qalu lahu khudh hadzal fata waladan laka. Jadi yang ketiga ini, orang Quraisy mendatangi Nabi dengan membawa seorang pemuda, Pak, yang tampan, yang pintar, yang jenius. Ini anaknya seorang tokoh, anaknya Walid bin Mughirah. Namanya adalah Umarah ibnu Walid ibnu Mughirah.
untuk dijadikan anak angkat Abu Thalib. Wa aslim ilaina ibn akhika litaktuluhu. Engkau tak beri anak, yaitu Umarah, tapi keponakanmu ini serahkan kepada saya, akan saya bunuh keponakanmu ini. Faqala lahum amuhu, maka berkata Abu Thalib kepada mereka, bisa matatlubuna. Maka Abu Thalib mengatakan, alangkah buruknya apa yang kau minta. Atutuni ibnakum liuriyah liurubay. Atutuni ibnakum liurab biyahu wa autikum ibni litaktuluhu. Engkau memberikan ya anakmu untuk saya didik, untuk saya rawat, tetapi ya aku serahkan anakku, yaitu keponakanku, untuk engkau bunuh. Faraja'u khaibina. Maka orang-orang Quraisy ini mereka pulang dalam kondisi hampa. Wa rasul lam yazil mustamiran fi nasril Islam wa amihi yadfa'u anhu, dan Nabi melanjutkan menyebarkan Islam ini dan pamannya selalu melindungi dan menolongnya. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saking putus asanya orang-orang Quraisy, orang Quraisy itu mendatangi Nabi melalui tokoh mereka, yaitu Utbah bin Rabi'ah. Maka Utbah itu datang kepada Nabi. Utbah mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau butuh harta, kami akan mengumpulkan harta dan engkau menjadi orang yang paling kaya di tengah-tengah kami. Kalau engkau butuh menjadi seorang penguasa, kami angkat engkau menjadi pemimpin di antara kami. Yang ketiga, Utbah mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau ingin jadi raja, saya jadikan engkau itu raja di tengah-tengah kabilah kami. Yang keempat, orang Quraisy mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau kena penyakit, karena Nabi itu dianggap orang gila atau dianggap dukun, Pak, karena menyebarkan agama baru. Kalau engkau kena penyakit, kami akan mencari dokter, mencari tabib yang terbaik untuk menyembuhkan penyakitmu. Kemudian Rasulullah SAW nanti PR jenengan pulang, jenengan baca surat Fusilat. Nabi membacakan surat Fusilat ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sampai Utbah bin Rabi'ah itu menutup telinganya dan Utbah mengatakan ini bukan perkataan manusia. Ini adalah tawaran Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Idda'u Quraisyin idda'u Quraisyin li Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gangguan orang-orang Quraisy kepada Nabi. Ini bentuk intimidasi, Pak. Ini yang akan membuat kita kuat, insya Allah. Karena kita akan merasakan meresapi bagaimana pengorbanan seorang Nabi. Saya bacakan bagian dari siksaan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhodat Quraisyun tu'di Rasul. Maka akhirnya orang Quraisy tatkala memberikan tawaran yang enak, tawaran yang baik, memberikan tawaran-tawaran berupa kenikmatan duniawi, ternyata Nabi tidak bergeming. Karena Nabi ini tujuannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikhlaskan niat berdakwah karena Allah. Maka Quraisy memulai dengan cara yang kasar, yaitu gangguan, hinaan, baik fisik maupun verbal. Akhodat Quraisyun nu'di Rasul wa nustazzi'u bihi khususan idza dhahaba ila shalah. Ba'da an ra'at istimrahu fi da'wati wa difa'i ammi anhu. Jadi orang-orang Quraisy itu menghina khusus tatkala Nabi mau sholat. Jadi Nabi kalau keluar dari rumahnya untuk ke Ka'bah untuk sholat, ya, mereka mengganggu Nabi.
ada yang mencekik ya, ada yang memberikan kotoran ya. Wa kana sallallahu yuqabiluhum bil hilmi. Dan Nabi ini menerima siksaan, gangguan dengan cara hilmi. Hilmi itu dengan cara lapang dada Pak ya. Beliau hilmi itu di atas sabar ya. Wa sabri, wa latif dengan lemah lembut, wal afwi dengan memberikan maaf. Wa kana asadduhum idaan li Rasul Abu Jahal. Jadi orang yang paling keras mengganggu Nabi SAW adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu gelar yang diberikan Nabi kepadanya. Padahal orang-orang Arab memberikan gelar Abu Hakam, bapak ilmu pengetahuan. Nama aslinya adalah Amru bin Hisham. Tapi Nabi memberikan gelar bapak kebodohan. Secara segi intelektual, Abu Jahal itu orang pintar, Pak. Sampai orang-orang Quraisy memberikan gelar Abu Hakam, bapaknya ilmu pengetahuan. Karena dia menolak Islam, Nabi memberikan gelar Abu Jahal. Nanti jenengan buka surat Al-Alaq, ya, Al-Alaq. Salah satu contoh bagaimana Abu Jahal mengganggu Nabi. Jadi Nabi kalau mau sholat, orang-orang Quraisy pada gunjing, pada berkerumun, dan mereka berkata, siapa yang berani melempar batu ke kepala Nabi? Maka ternyata yang berani Abu Jahal. Maka Abu Jahal membawa batu besar, karena Nabi mau sujud, mau ditumpuk, dilempar ke kepala Nabi, ternyata Abu Jahal mundur. Maka turunlah surat Al-Alaq yang terakhir. Allah berfirman, kalla la illam yang tahi, kala sekali-kali tidak. Kalau dia tidak berhenti, kata Allah, lanas fa'am bin nasiyah, pasti akan saya sambar. Saya sambar apa? Umbun-umbunnya. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Itulah umbun-umbun orang-orang yang pendusta lagi durhaka. Fal yad'u nadhiyah, maka dia akan menyeru kepada golongannya. Sanad'u zabaniyah, dan kami akan menyeru malaikat zabaniyah. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. La tuti'hu Muhammad, janganlah engkau taat kepadanya. Wasjud waqtarib, sujudlah, mendekatlah kepadaku. Apa asbabun nuzul ayat ini? Jadi Abu Jahal itu tatkala mau menumpuk kenabian Nabi itu, tahu dia mundur, Pak. Maka Abu Jahal cerita, saya tuh kaget. Tiba-tiba ada seekor onta. Dan onta itu tinggi dan pendeknya belum pernah saya lihat. Dan onta itu ada taringnya. Padahal itu malaikat, Pak. Kalau dia itu tetap berbuat seperti itu, pasti akan disambar oleh malaikat, disambar langsung dari ubun-ubunnya. Maka Allah berfirman, kalla la illam yang tahi lanasfa'am binasiyah. Sekali-kali tidak, kalau seandainya dia tidak mau berhenti, pasti akan saya tarik embun-embunnya. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Itulah embun-embun orang-orang yang itulah embun-embunnya pendusta, lagi bersalah. Fal yad'u nadhiyah, kemudian dia menyeru pada golongannya, cerita kepada golongannya. Sanad'u zabaniyah, kami juga akan memanggil malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, sekali-kali tidak, wahai Muhammad, jangan engkau taati dia, bersujudlah kepadaku dan mendekatlah kepadaku. Ini pertama Abu Jahal. Yang kedua adalah Utbah ibnu Mu'aid. Ini orang yang pernah mencekik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal juga tragis. Yang ketiga Al-Walid ibnu Mughirah. Al-Walid ibnu Mughirah itu adalah paman dari Abu Jahal. Orang nomor satunya Quraisy dari segi ketokohan. Ini juga meninggalnya sengsara gara-gara terkena anak panah sedikit, lukanya mengoreng, kemudian infeksi, kemudian dia meninggal secara perlahan. Wa qad taqamallah min jami'il mustaji'ina ba'da hijrah. Faminhum man qutila wa minhum man alahkathul amrad. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan orang-orang yang menghina Rasulnya setelah hijrah.
Ada yang di antara mereka meninggal dalam kondisi terbunuh. Ada juga yang di antara mereka meninggal dalam kondisi terkena penyakit. Saya ingin cerita, Nabi itu dalam perang membunuh itu cuma 1 orang. Jadi dalam peperangan yang diikuti Nabi lebih daripada 30 kali atau 40 kali. Nabi membunuh musuh itu cuma sekali, yaitu Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu adalah seorang pedagang kaya raya di Mekah yang dia berjanji akan membunuh Rasul. Dan Nabi mengatakan, bukan engkau yang membunuh saya, tapi saya yang membunuh engkau. Maka ternyata Ubay bertemu Nabi di perang Uhud. Tombak kecilnya Nabi itu mengenai sedikit celah di baju besinya Ubay bin Khalaf. Luka yang sedikit itu, tatkala Ubay pulang dari Uhud, Ubay mengatakan, pasti saya mati gara-gara luka ini. Ternyata dia meninggal setelah sampai Mekah. Yang selanjutnya yang meninggal dalam kondisi sakit adalah Abu Lahab, paman Nabi. Abu Lahab itu, Masya Allah, nama aslinya adalah Abdul Uzza. Abu Lahab itu adalah gelar, Pak. Gelar kepintaran Abu Lahab. Jadi karena Abu Lahab itu, Lahab itu dari bahasa Arab, artinya menyala-nyala. Yang menunjukkan bahwa orang yang diberi gelar Abu Lahab itu adalah orang yang cerdas. Orang yang menyala-nyala karena kepintarannya. Maka Abu Lahab itu diberi gelar oleh masyarakat Arab, Abu Uzza diberi gelar Abu Lahab. Dan inilah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beda nenek. Satu kakek tapi beda nenek. Maka Abu Lahab ini bukti cintanya kepada Nabi sebelum Rasulullah menjadi Rasul. Bukti cintanya itu sampai-sampai budaknya Abu Lahab yang namanya Suwaibah Al-Aslamiyah ini dimerdekakan gara-gara memberikan kabar kepada Abu Lahab kalau keponakannya lahir. Dan bukti sayang dan cintanya Abu Lahab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta seorang paman kepada keponakan, anaknya Abu Lahab itu dua-duanya menikah dengan anaknya Rasul. Satu namanya Utaibah. Utaibah itu menikah dengan Ummu Kulsum, dan Utbah itu menikah dengan Ruqayyah. Itu luar biasa, Pak. Tatkala Nabi Muhammad ini mendapatkan wahyu, mendakwakan Islam, maka Abu Lahab dan istrinya, yaitu Ummu Jamil, karena wanita yang sangat cantik di Arab digelari Ummu Jamil, namanya adalah Harb bin Umayyah, Harb bintu Umayyah ya. Ini Ummu Jamil dengan suaminya Abu Lahab ini meminta kepada Utaibah dan Utbah untuk mengembalikan kedua anaknya Rasul, minta untuk menceraikan. Betul, Pak. Utaibah dan Utbah datang kepada Nabi menceraikan istri-istrinya ya. Utaibah menceraikan Ruqayyah, Ummu Kulsum ya, sedangkan Utbah menceraikan Ruqayyah. Setelah menceraikan itu mau pulang, dia masih sempat menarik baju Nabi. Maka Rasul mengatakan, nanti kamu akan dikoyak oleh singa. Betul, Pak. Jadi Utaibah ini kan dagang ke Syam. Tatkala dagang ke Syam, di kemah, tak tahu ada singa, Pak, ya. Singa yang berkeliaran. Akhirnya Utaibah itu mendengar, ingat sabda Rasul, sehingga dia tidurnya di tengah-tengah para pedagang yang dagang ke Syam itu. Tapi ternyata singa itu loncat dan menerkam kepalanya. Kalau jenengan nggak percaya, jenengan buka Google, Pak, tentang singa Kaspia. Jadi singa yang dulu pernah hidup di Syam sampai ke Persia yang hari ini udah punah. Singa itu udah punah. Ini singa yang dulu pernah hidup di Arab, di Jazirah Arab ya. Yang hari ini yang masih ada cuma Afrika dan India. Asia ada singa tapi sangat sedikit ya. Itu di India.
Mayu lewat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Ruqayyah dan Ummu Kulsum dan Ruqayyah itu kemudian menikah dengan Utsman, ya. Utsman menikah dengan Ummu Kulsum, kemudian meninggal, Utsman menikahi Ruqayyah. Maka Utsman digelar Dzunuraini, orang yang memiliki dua cahaya, karena pernah menikahi dua orang anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lanjutkan, Pak. Ya, kita lanjutkan. Ida'u Quraisyin li sahabah. Gangguan orang-orang Quraisy kepada sahabat Nabi. Lama ra'at Quraisyun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha azizan muhtaraman imtana'u an adahu. Tatkala mereka menyaksikan bahwa Nabi ini orang yang perkasa, orang yang mulia, maka mereka menahan gangguan kepadanya. Wa aqbalu ala ashabihi bil ida, dan mereka mulai mengganti siksaan gangguan itu kepada para sahabat. Wala siyama al mustad'afina alladziina la nasira lahum. Wala siyama ini maksudnya apa? Dan tidak kecuali para sahabat-sahabat yang lemah, yang tidak ada penolong. Fa'akhadat kullu qabilatin tu'addibu man aslaminha. Dan setiap kabilah itu akan menyiksa siapa dari anggota kabilah itu yang masuk Islam. Dengan cara apa? Bil habs, dipenjara. Wal darbi, dengan cara dipukul. Wal ju'i wal atosi, dengan cara dibaikot, tidak diberi makan. Kelaparan, kehausan. Hatta sorol wahidu minhum la yastati'una julus. Sampai kerasnya siksaan itu, sampai ada di kalangan para sahabat yang tidak bisa duduk. Wala yadri ma yaqul, sampai ada sahabat yang tidak paham apa yang dia katakan karena saking depresi, kerasnya siksaan. Min siddatil adab, dari kerasnya siksaan itu. Wa miman udibu Bilal, dan salah satu yang disiksa sangat keras itulah Bilal. Yang menyiksa adalah majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf, kakaknya Ubay bin Khalaf yang dibunuh Nabi. Ini Umayyah itu menyiksa Bilal dengan cara apa? Pertama, ada 3 cara, Pak, ya, yang dilakukan. Pertama, ya, Bilal dipakai baju besi, kemudian disuruh tidur di padang pasir. Padahal padang pasir itu kalau seandainya, ya, lau wada'ta alaihi qit'atan lahmin, kalau seandainya diletakkan di padang pasir itu, di batu itu, padang pasir itu, sepotong daging niscaya matang. Jadi pertama dengan cara diberi baju besi. Cara yang kedua, ya, Bilal disuruh lepas baju, tidur telantang, dikasih batu di dadanya. Cara ketiga, ya, Bilal dijerat telinganya, lehernya dengan tali yang kasar, disuruh narik anak-anak kecil, ya. Masya Allah. Tapi apa kata Nabi? Fala yaziduhu dalika illa iman. Siksaan demi siksaan yang diberikan Umayyah bin Khalaf kepada Bilal itu tidak menambah kecuali keimanan. Masya Allah. Tidak menambah kecuali keimanan. Kemudian lewat Abu Bakar, kemudian Abu Bakar memerdekakan Bilal dengan membayar 10 uqiyah emas. Padahal seharusnya harganya Bilal itu cuma 1 uqiyah. Kalau seandainya Umayyah itu menjual dengan harga 100 uqiyah, tetap saya beli, kata Abu Bakar. Masya Allah. Dan termasuk yang disiksa adalah Ammar ibnu Yasir. Ini Ammar dan bapak ibunya. Maka sahabat yang pertama kali syahid
adalah Yasir. Yang kedua istrinya Sumayyah. Yang disiksa anaknya. Tatkala Nabi melihat satu keluarga itu disiksa, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi hanya dari kejauhan Nabinya melihat dan Nabinya mengatakan, Sabron ya Ali Yasir, ma'idikumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembalimu nanti di surga. Masya Allah, ini keluarga Yasir. Dan juga sahabat mulia Khabbab ibnu Ard, yang beliau disiksa dengan diletakkan besi yang dipanaskan di punggungnya. Semua itu tidak menambah, fala yaziduhu dzalika illa imanan, dan semua siksaan yang bertubi-tubi itu tidak menambah kepada para sahabat kecuali menambah keimanan. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bab yang terakhir. Ini terakhir ya. Insyaallah kita lanjutkan Selasa depan. Matalibu Quraisyin li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permintaan orang-orang Quraisy kepada Nabi. Ini bukti orang-orang Quraisy sudah capek dan lelah menahan laju dakwah Nabi. Lama ra'at Quraisyun anal ida'a lam yujad naf'an. Tatkala mereka melihat bahwa siksaan, gangguan kepada Nabi dan para sahabat ternyata tidak ada manfaatnya, bal yadal muslimina imanan, tapi malah menambah orang-orang muslim itu iman wa yakinan, dan keyakinan mereka tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masau ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mendatangi Nabi, wa talabu minhu ayyabuda alihatahum wa ya'budu alihatahu fa anzalallahu alaihi suratal kafir. Jadi kalau orang-orang Quraisy udah jenuh, udah bingung bagaimana cara memendung dakwahnya Rasul, mereka datang kepada Nabi, ya Muhammad, saya mengajukan apa? Tawaran supaya kita bisa hidup berdampingan dengan nyaman. Satu, saya juga akan menyembah agamamu selama 1 tahun. Ini nyerah, saya juga akan ikut agamamu. Saya juga akan mau menyembah. Tapi engkau juga harus menyembah agama saya 1 tahun. Itu 1 tahun menyembah Allah, 1 tahun menyembah berhala, 1 tahun menyembah Allah. Gantian. Fa'anzalallahu alaihi suratal kafirun. Kemudian turunlah surat Al-Kafirun. Nah, ini Masya Allah ya. Saking mumet orang-orang Quraisy. Tatkala itu sudah mumet, sudah tidak mampu lagi, orang-orang Quraisy memberikan tawaran berikutnya. Falama aisu talabu minhu ayusqita minal Qur'an ma yaghidhum min dammi aliyatihim wa ibadatihim. Aibaddilu bi Qur'an akhar. Ini yang kedua, Pak. Kalau begitu, ya, karena mereka sudah berputus asa, meminta kepada Nabi untuk menghapus ayat-ayat Quran yang isinya ayat itu menghina sesembahan kami dan menghina ibadah kami. Kalau nggak dihapus, ya diganti dengan ayat Quran yang lain. Ini permintaan orang-orang Quraisy. Tapi ternyata Allah menjawab. Wa anzalallah jawaban lahum. Allah jawab permintaan orang Quraisy ini dengan turunnya surat Yunus. Nanti baca Pak ya. Apa itu? Qul ma yakunu li an ubaddilhu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul, kata Allah Muhammad, ma yakunu li an ubaddilhu min tilqa'i nafsi, bahwa saya tidak mampu untuk mengganti ya. Ayat mengganti, jadi secara pribadi Nabi nggak mampu. In attabi'u illa ma yuha ilayya, karena saya itu Nabi itu hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi ini urusan Allah. Nabi tidak bisa
mengganti, karena nabi itu hanya mengikuti apa yang Allah wahyukan. Masya Allah, nabi dibimbing oleh wahyu, sehingga pendirian nabi luar biasa. Sampai tawaran seperti itu aja nabi tolak, Allah jawab sendiri, ya Muhammad, engkau itu tidak bisa mengganti, karena engkau nggak mampu, karena engkau itu hanya mengikuti apa yang aku wahyukan. Ini bentuk akidah yang luar biasa, bentuk tauhid. Maka selama 13 tahun di Mekah ini, Nabi dan sahabat itu dikuatkan tauhidnya, dikuatkan hanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga para sahabat itu tatkala sudah sampai Madinah, mereka sudah kokoh keimanannya. Beda dengan kita, Pak. Ini Rasul yang langsung dibimbing dengan wahyu. Berbagai macam tawaran orang-orang Quraisy ini tidak menghalangi laju dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo kami buka pertanyaan sebelum tutup, kalau ada. Loh. Quraisy itu nama kabilah, klan, suku, klan. Di Quraisy itu ada banyak apa namanya, suku-suku, jadi kabilah besar, al-qabail, jadi kabilah klan. Seperti mungkin Jawa Tengah itu ada mungkin macam-macam sukunya tuh, atau Kalimantan mungkin. Itu nama klan suku, Pak, satu leluhur. Di klan-klan itu ada apa namanya, ada stratanya. Yang paling tinggi itu Bani Hasyim, Bani Makhzum, itu baninya Abu Jahal itu. Yang kedua baninya Nabi Muhammad, yang ketiga Bani Abdul Syam atau Bani Umayyah, baninya Utsman bin Affan ya, baninya siapa itu? Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Ini bani-bani yang mulia. Kalau yang bawah-bawahnya biasa, ada suku Bani Adi, yaitu Bani Umar bin Khattab, ada Bani Tamim, baninya Abu Bakar. Itu Quraisy juga. Jadi Quraisy itu satu nenek moyang namanya Kilab. Itu menurunkan ya terah-terah itu, klan-klan itu. Quraisy untuk kabilah. Ya. Kalau tidak ada, insya Allah besok hari Selasa, kalau Allah mengizinkan, materinya adalah Hijratul Habasyah ulah. Hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah, ke negeri Ethiopia ya, Habasyah. Mungkin ini yang jangan sampaikan. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.